Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, tempat di mana kita membahas tuntas segala hal tentang sepak bola, khususnya kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara belakangan ini sedang digemparkan oleh sebuah rumor super panas. Bayangkan, apa jadinya jika skuad mewah Timnas Indonesia yang bertabur bintang Eropa, diracik oleh tangan dingin pelatih kelas dunia sekaliber John Hartman di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang? Tentu saja, kata panik adalah reaksi pertama yang akan muncul di benak negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Mereka yang selama ini merasa menjadi raja di Asia Tenggara, kini harus siap-siap turun tahta. John Hartman bukanlah pelatih sembarangan. Mengukir sejarah membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, Hartman dikenal dengan pendekatan taktisnya yang modern, solid di belakang, namun sangat mematikan saat melakukan transisi serangan. Jika skenario gila ini benar-benar terwujud, Hartman diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yakni 3-4-1-2. Skema ini tidak hanya menonjolkan kestabilan pertahanan, tetapi juga daya ledak tinggi dari sisi sayap dan lini tengah. Lantas, seperti apa penampakan mengerikan dari starting 11 Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman versi admin Raftel Sport? Siapkan camilan kalian, tahan napas, dan mari kita bedah satu persatu. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Sudah, mari kita mulai. Kita mulai dari benteng pertahanan terakhir. Di posisi penjaga gawang, nomor punggung 1 mutlak akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi. Ya, kiper kelahiran Mataram yang telah malang melintang di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Pengalaman Emil bermain bersama Juventus, Sampdoria, Inter Milan, hingga Como adalah aset yang tidak dimiliki oleh kiper manapun di kawasan Asia Tenggara. Dalam sistem John Hartman, seorang kiper dituntut tidak hanya jago menepis bola, tetapi juga memiliki kemampuan build-up atau ball-playing goalkeeper. Emil memiliki ketenangan luar biasa saat menguasai bola di area penalti. Refleksnya secepat kilat, dan kemampuannya membaca arah tendangan lawan akan membuat striker-striker rival seperti frustrasi sebelum bertanding. Dengan adanya Emil di bawah mistar, gawang Garuda dijamin aman dari kebobolan murahan. Maju ke lini pertahanan, formasi 3-4-1-2 membutuhkan 3 bek tengah yang tangguh, cepat, dan pintar membaca permainan. Disinilah letak kengerian skuad Garuda yang sesungguhnya. Di posisi bek tengah sebelah kanan, ada nama Rizky Ridho. Jangan pernah remehkan pemain lokal pride kita yang satu ini. Ridho adalah bukti nyata bahwa pemain didikan liga lokal mampu bersaing dengan pemain keturunan. Ketenangannya dalam melakukan intercept dan kemampuannya memotong aliran bola lawan sangat krusial. Ridho akan menjadi penyeimbang sekaligus pembaca ruang yang cerdas di lini belakang. Di tengah-tengah ketiganya, bertindak sebagai sweeper sekaligus komandan pertahanan, siapa lagi kalau bukan Bang Jai Itzes. Pemain Sassuolo ini adalah nyawa dari skema 3 back. Dengan postur tubuhnya yang menjulang tinggi, Jai sangat dominan dalam duel-duel udara. Namun, yang paling mengerikan bagi lawan adalah ketenangannya dalam mendistribusikan bola. Dalam taktik Hartman, Jai Itzes akan menjadi orang pertama yang memulai serangan balik mematikan Timnas Indonesia. Di posisi bek tengah sebelah kiri, kita punya preman Timnas, Justin Hubner. Karakter bermainnya yang agresif, tanpa kompromi, dan berani berduel fisik sangat dibutuhkan untuk mengintimidasi penyerang lawan. Hubner tidak segan-segan melakukan takle bersih namun keras untuk memastikan bola tidak lewat. Kaki kirinya yang akurat juga menjadi senjata rahasia untuk mengirimkan umpan panjang diagonal langsung ke lini serang. 3 bek ini ibarat tembok beton yang mustahil ditembus oleh tim ASEAN manapun. Beralih ke sektor wingback atau bek sayap. Disinilah letak mesin penggerak formasi 3-4-1-2. Mereka harus memiliki stamina kuda karena dituntut untuk menyerang dan bertahan sama baiknya. Di posisi wingback kanan, Kevin Dix adalah pilihan yang tak tergantikan. Pengalamannya bermain di Liga Champions Eropa bersama FC Copenhagen membuatnya memiliki mentalitas juara. Dix tidak hanya tangguh saat one-on-one dengan winger lawan, tetapi ia juga rajin melakukan overlap.
Umpan-umpan silangnya yang tajam bagaikan pisau bedah, siap memanjakan para penyerang di kotak penalti. Bayangkan bek kiri Vietnam atau Thailand yang harus adu lari dengan Dix selama 90 menit penuh, dijamin langsung kehabisan napas. Sementara itu, di pos wingback kiri, ada nama Kelvin Verdong. Pemain utama Lille ini adalah monster di sisi kiri lapangan. Verdong memiliki daya jelajah yang luar biasa dan kaki kiri yang mematikan. Ia bukan tipe bek sayap yang hanya berlari, tetapi juga cerdas dalam memotong ke dalam, cut inside, dan melepaskan tembakan jarak jauh. Belum lagi, Verdong adalah eksekutor tendangan bebas yang sangat berbahaya. Sisi sayap kiri dan kanan timnas Indonesia benar-benar akan menjadi jalan tol yang siap menghancurkan pertahanan rival ASEAN. Masuk ke ruang mesin atau lini tengah. Formasi ini menggunakan dua gelandang sentral, double pivot, yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Sebagai gelandang bertahan murni, ada nama Joey Pelupesi. Pemain yang kenyang pengalaman di sepak bola Inggris dan Belanda ini akan menjadi destroyer atau perusak ritme permainan lawan. Tugas utama Joey adalah memastikan tidak ada pemain lawan yang bisa masuk ke area pertahanan dengan nyaman. Ia memiliki kemampuan tackling yang bersih, penempatan posisi yang sangat baik, dan etos kerja yang tak kenal lelah. Joey akan menjadi tukang angkut air yang membuat lini tengah timnas begitu solid dan sulit ditembus. Menemani Joey, kita memiliki sang Profesor Tom Haye, yang bermain sebagai gelandang tengah sekaligus deep lying playmaker. Jika Joey bertugas merusak, maka Tom Haye bertugas merajut permainan. Visi bermainnya berada di level yang sangat berbeda. Umpan-umpan terobosannya yang membelah pertahanan lawan, serta kemampuannya mendikte tempo permainan, adalah nyawa dari serangan timnas. Ketika Thailand atau Malaysia mencoba melakukan pressing ketat, Tom Haye hanya butuh satu sentuhan jenius untuk keluar dari tekanan dan mengirim bola matang ke lini depan. Kini kita tiba di sektor yang paling mematikan, trio lini serang. John Hartman akan mengandalkan satu second striker atau attacking midfielder yang berdiri tepat di belakang dua penyerang murni. Di posisi second striker, nomor 10 akan dikenakan oleh Ole Romeni. Bintang lini depan Fortuna Sittard ini adalah mimpi buruk bagi bek-bek lawan. Ia memiliki pergerakan tanpa bola yang sangat licin, mampu menemukan ruang kosong di antara lini tengah dan lini belakang lawan. Romeni bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang bagaimana ia menarik 2-3 bek lawan untuk membuka ruang bagi striker lainnya. Sentuhan pertamanya, visi menyerangnya, dan kemampuannya melakukan tembakan dari luar kotak penalti membuat Romeni menjadi kepingan puzzle yang sempurna di formasi ini. Bergeser ke posisi penyerang, yang pertama tentu saja ada sang Wahaji Ragnar Oratmangoen. Kelincahan, dribbling bola yang lengket, dan keberaniannya menusuk pertahanan lawan adalah senjata utama Ragnar. Ia adalah tipe striker modern yang tidak hanya dia menunggu bola di kotak penalti. Ragnar bisa melebar ke sayap, bertukar posisi dengan Romeni, dan mengacak-acak konsentrasi bek lawan. Mentalitas pantang menyerah dan insting golnya yang tinggi akan membuat kiper-kiper ASEAN harus sering-sering memungut bola dari gawangnya sendiri. Dan untuk melengkapi kengerian ini, sebagai juru gedor utama atau target man, hadir sosok penyerang buas, Mitchell Bakker. Dengan posturnya yang tegap dan insting pembunuh di depan gawang, Bakker akan menjadi titik akhir dari segala umpan silang Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Ia memiliki keunggulan mutlak dalam duel udara, membuatnya sangat berbahaya dalam situasi bola mati atau set piece. Fisiknya yang kuat membuat bek-bek ASEAN akan terpental jika mencoba beradu badan dengannya. Tembakan kaki kanannya sangat keras dan akurat. Kombinasi ketajaman Mitchell Bakker dan kelincahan Ragnar Oratmangoen, didukung oleh visi Ole Romeni di belakang mereka, menciptakan trisula serangan yang memiliki daya hancur luar biasa. Sobat Raftel, coba kalian bayangkan sejenak. Emil Audero di gawang, trio benteng Kokoh Rido, Itzes, dan Hubner, sayap yang tak kenal lelah pada Dix dan Verdong, kestabilan lini tengah dari Pelupesi dan Haye, serta daya ledak serangan dari Romeni, Ragnar, dan Mitchell Bakker. Dipimpin oleh pelatih ahli strategi sekelas John Hartman. Jika formasi dan line-up ini benar-benar turun di FIFA ASEAN Cup 2026, bukan tidak mungkin timnas Indonesia tidak hanya sekadar menjadi juara, tetapi akan menang dengan skor-skor telak di setiap pertandingannya. Status Raja Asia Tenggara sudah pasti akan berpindah tangan secara permanen ke bumi pertiwi.
Pelatih-pelatih lawan mungkin harus memutar otak ribuan kali, atau bahkan memilih parkir bus sejak menit pertama, hanya untuk menghindari pembantaian. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Raftel Sport? Apakah prediksi starting 11 ala John Hartman ini sudah yang paling sempurna? Atau ada nama lain yang menurut kalian lebih pantas masuk? Coba tuliskan pendapat dan formasi versi kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian setuju dengan formasi ini, share video ini ke teman-teman mabar kalian, dan pastikan sudah subscribe channel Raftel Sport untuk konten sepak bola seru lainnya. Saya admin Raftel Sport pamit undur diri. Terus dukung Timnas Indonesia, Garuda di dadaku. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.